Takut. Assalamualaikum teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya, amin. Nah, ini jadi teman-teman kelanjutan video yang kemarin. Nah, ini tuh udah masuk hari ketiga si Ade Amar demam. Jadi demamnya ini tuh naik turun gitu, selalu naik turun. Kalau misalnya minum obat itu udah turun gitu kan. Terus nanti beberapa saat kemudian, entah berapa jam gitu ya, 2 jam 3 jam naik lagi panasnya gitu. Terakhir itu aku buat cek suhu temperaturnya itu 39. Jadi suami aku ini udah langsung aja bawa ke rumah sakit, takutnya nanti udah kena campak atau DBD gitu. Jadi ya udah ini kami periksa ke rumah sakit terdekat ya, karena nggak tahu lagi mau kemana, yang dapat aja yang nampak gitu rumah sakitnya udah di situ gitu loh. Jadi ini tuh tengah malam habis isya atau habis maghrib ya kalau nggak salah, aku pun lupa ini. Pokoknya itu kami itu langsung rawat inap, jadi jadiin tuh di infus. Dan ini tuh nyari nadinya ini payah banget loh teman-teman. Pertama itu udah nyari di tangan, baru habis itu nggak kena di tangan, ini tuh nyarinya di kaki. Terus di kaki ini langsung dapet, ya udah di situ aja ya. Wah, ini tuh aku nggak bisa tidur loh teman-teman. Nah, jadi ini tuh malam ya, ini ini tuh aku bingung nih si abang nih kayak mana gitu ya. Kalau misalnya dianya itu tidur juga di rumah sakit kan nggak takutnya nanti kena juga ya si abang, karena rumah sakit kan tempatnya orang sakit gitu ya. Jadi ini tuh aku minta tolong sama mertua supaya jagain si adik sebentar gitu ya, karena di sana itu ada juga ibunya. Jadi dianya itu bisa lah main-main di sana dulu. Sementara nih aku ngejagain si adik Amar sampai dianya sembuh. Ini tuh si adik tuh nggak mau diletak ke tempat tidur gitu ya, nggak mau maksudnya itu digeletakkan gitu sambil tidur kayak biasa, nggak mau. Dianya tuh harus dipeluk, digendong, pokoknya wah nggak mau lah sama siapa-siapa, sama abinya pun juga nggak mau. Nah, ini tuh adik ipar aku ya teman-teman. Sekarang mereka nengokin si adik Amar, sekalian mau ngambil baju si abang Zaidan gitu. Jadi ini tuh hari keduanya ya, hari kedua ini tuh sekalian makan makan pagi makan siang, pokoknya campur lah. Nggak tahu lagi nih mau kayak mana. Pokoknya ini videonya sekilas gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kemarin sih aku mau minta tolong suami aku kan nge-record gimana caranya si perawatnya ini nyari nadi atau sekalian mau nyari infus gitu ya, karena heboh kali gitu ya teman-teman. Perawatnya tuh sampai 4 orang megangin tangan, megangin kaki, padahal itu udah dibedong si adik, tapi tenaganya walaupun sakit tuh masya Allah masih kuat gitu ya teman-teman untuk ngeberontak gitu. Aku nggak mau disuntik mungkin gitu ya katanya, jadi nggak sempat ke record gitu ya. Jadi memang walah cemana lagi ya mau dibilang, yang penting tuh sehat-sehat aja. Jadi ini tuh separuh-separuh, sekilas-sekilas aja aku nge-recordnya. Jadi hasil cek darah si Ade Amar, dianya itu positif kena DBD gitu. Habis pulang dari tempat si nenek Sungai Piring, dianya itu langsung kena DBD. Karena aku tanya juga, di sana lagi musim kena DBD anak-anak gitu ya. Nah, dianya itu kulitnya itu sebagian biru-biru gitu loh teman-teman, bintik-bintik biru, kata dokternya sih. Iya, itu memang kayak gitu kalau misalnya kena DBD gitu ya. Nah, ini tuh hari ketiga, jadi ini tuh infus yang di kakinya tuh patah, maksudnya tuh
bukan patah sih, belok gitu loh, kayak mana ya, pokoknya jarumnya tuh udah bengkok. Jadi ini tuh di tangan dia cari. Ini pun nyari nadi di tangan nih payah banget loh teman-teman, cucuk sana cucuk sini, aku kadang aduh udahlah ya mamanya aja lah kalau bisa gantiin sakitnya kayak gitu ya, kalau misalnya udah jadi orang tua ya kan, nggak tega gitu nengok si anak kecil ini tuh di infus gitu ya, tapi mau kayak mana harus ada cairan kan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Nah ini tuh si nenek sungai piring dateng, jadi sholatnya di situ kami seadanya aja karena ya gitulah teman-teman. Nah ini tuh saya udah mau tidur diletakkan gini ya. Aku tuh juga alhamdulillah udah bisa ngeluruskan badan gitu loh, karena udah berapa hari ini tuh aku asyik berdiri, tidurnya pun kadang aku berdiri duduk. Wah semoga sehat ya, biar nggak ada lagi sakit-sakitnya itu udah dibuang sekarang gitu ya adik. Jadi teman-teman ini tuh hari kedua trombositnya si Ade ini belum naik karena normalnya itu kan 180 ya. Jadi dia itu hari kedua masih 80. Terus hari ketiga dicek lagi darahnya itu tuh udah mulai naik sekitar 100. Jadi kata dokternya kalau misalnya naik itu bakalan naik-naik terus dan itu boleh pulang. Jadi ini tuh udah pulang ini tuh hari ketiga udah boleh pulang malamnya ya. Jadi pulangnya tuh kami tuh sekitar jam-jam apa ya, jam 1 pada jam 2 siang gitu ya. Jadi ini tuh udah sampai rumah. Terus ini dianya udah mau makan sendiri, udah mau makan jajan-jajan gitu, disulangi juga udah mau, walaupun cuman sesuap dua suap ya, tapi itu habis ya teman-teman, nggak ditinggalkan dalam mulut atau dibuang dimuntahkan gitu, enggak, itu dikunyah dia gitu. Terus dianya juga ngeliat aku makan jajan, dianya juga mau gitu teman-teman, tuh dianya wah seneng ya adek. Pokoknya nih habis ini baik-baik sehat-sehat ya abang dan adek. Terus nah ini tuh besok paginya si abang ini mau berangkat sekolah diantar sama Abi gitu, karena hari pertama masuk sekolah itu dianya itu nggak bisa masuk karena nggak ada yang mengantar dan menjemput gitu ya. Nah teman-teman, jadi ini aku teringat dulu pun juga si abang tuh sempat diinfus karena adanya itu operasi hernia waktu usia 8 bulan gitu. Kata dokternya ini tuh bawaan lahir atau cemana juga aku nggak ngerti ya teman-teman. Jadi waktu 8 bulan dianya dioperasi, dan bayangin lah teman-teman kemana ya, usia 8 bulan diinfus. Sedangkan si adik ini aja usianya 1 tahun, nyari nadinya itu payah, apalagi yang 8 bulan gitu ya, pasti halus banget gitu teman-teman. Dan itu tuh posisinya tuh kami lagi payah gitu ya teman-teman, mau kesana kemari tuh susah, nggak ada apa-apa, nggak ada yang cemana, dan itu kami tuh lagi merantau, nggak ada keluarga, nggak ada yang bisa ngebantuin, dan ya apa namanya ya, hanya kami berdua gitu ya teman-teman, yang bisa ngandalkan satu sama yang lain gitu ya waktu susah-susahnya lah. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa semuanya tercukupi alhamdulillah, dan semoga untuk seterusnya seperti itu. Dan apa namanya ya, mengandalkan keluarga juga, ada yang ngebantui keluarga, ada teman juga ya, gitulah pokoknya ya. Pokoknya seperti itulah teman-teman, kalau diceritain wah sepanjang jalan kenangan tuh nggak bakalan habis ya. Oke lah teman-teman, video kali ini tuh sampai sini dulu ya. Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya, komennya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman semua.